Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Wahyudi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Maturidiyah. Itu dari mata kuliah Ilmu Kalam dengan dosen yang terhormat Bapak Abdul Gofi Setiawan. PowerPoint ini disusun oleh Aldika Setra Leksana, Mutiara Salsabila, Nanang Wahyudi, Nadia Sari. Pengertian Al-Maturidiyah. Pengertian aliran Maturidiyah berdasarkan buku pengantar teologi Islam. Aliran Maturidiyah diambil dari nama pendirinya, yaitu Abu Mansur Muhammad bin Muhammad. Di samping itu, dalam buku terjemahan oleh Abdurrahman Dahlan dan Ahmad Gorib menjelaskan bahwa pendiri aliran Maturidiyah yakni Abu Mansur Al-Mutiridi. Kemudian namanya dijadikan sebagai nama aliran ini. Selain itu, definisi dari aliran Maturidiyah adalah aliran kalam yang diisbatkan kepada Abu Mansur Al-Maturidi yang berpijak kepada penggunaan argumentasi dan dalil akli kalam. Sejalan dengan itu, juga aliran Maturidiyah merupakan aliran teologi dalam Islam yang didirikan oleh Abu Mansur Muhammad Al-Maturidiyah dalam kelompok Ahli Sunnah wal Jamaah yang merupakan ajaran teknologi yang bersifat rasional. Jika dilihat dari metode berpikir dari aliran Maturidiyah, aliran ini merupakan aliran yang memberikan otoritas yang besar kepada akal manusia tanpa berlebih-lebihan atau melampaui batas. Maksudnya, aliran Maturidiyah berpegang pada keputusan akal pikiran dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syarat. Sebaliknya, jika hal itu bertentangan dengan syarat, maka akal harus tunduk kepada keputusan syarat. Berdasarkan prinsip pendiri aliran Maturidiyah mengenai penafsiran Al-Quran, yaitu kewajiban melakukan penalaran akal disertai bantuan nas dalam penafsiran Al-Quran. Dalam menafsirkan Al-Quran, Al-Maturidi membawa ayat-ayat mutasyabih samar maknanya pada makna yang muhkam, terang dan jelas pengertiannya. Yang mentakwilkan yang mutasyabih berdasarkan pengertian yang ditunjukkan oleh yang muhkam. Jika seorang mukmin tidak mempunyai kemampuan untuk mentakwilkannya, maka bersikap menyerah adalah lebih selamat. Sejarah Al-Maturidiyah. Abu Mansur Al-Maturidi dalam seorang pemikir Islam yang luar biasa, lahir pada tahun 853 Masehi atau abad ketiga Hijriah di Maturid, Samarkand. Tepatnya semasa di pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Saat ini wilayah Maturidi berada di Uzbekistan. Di masa lalu aliran ini berkembang pesat di Maturid, Samarkand, sehingga dikenal sebagai aliran Maturidi yang Samarkand. Selain di Samarkand, Maturidiyah berkembang di Bukhara. Kedua tempat ini dianggap sebagai pusat pengembangan aliran Maturidiyah. Munculnya Maturidiyah dianggap sebagai respon terhadap perkembangan aliran Mu'tazilah. Pada masa dinasti Abbasiyah, aliran Mu'tazilah meyakini bahwa kebenaran hanya dapat dicapai melalui akal manusia. Pada saat yang sama, Maturidiyah menyangka hal ini dan menunjukkan bahwa jika umat Islam ingin mewujudkan kebenaran suci, mereka tidak hanya membutuhkan rasionalitas, tetapi juga harus berpikir rasional sesuai dengan hukum Islam Allah. Dari sisi fikih, penganut Maturidiyah pada masa awal kemunculannya bermazhab Hanafi. Mazhab ini berpengaruh besar pada aliran pemikiran Maturidiyah. Mazhab Hanafi dikenal sebagai mazhab fikih yang menelurkan banyak pemikiran tentang hukum Islam dengan disertai pertimbangan rasio tanpa mengabaikan sumber-sumber utama dalam syariat. Tokoh Al-Maturidiyah. Abu Al-Mansur Al-Maturidi. Namanya dikenal sebagai tokoh pemikiran ajaran Islam. Ia adalah pendiri aliran Maturidiyah itu sendiri. Al-Maturidi lahir di Maturid, yaitu sebuah kota kecil di daerah Samarkand atau yang sekarang disebut Uzbekistan. Ia lahir
pada tahun 853 Masehi atau abad ketiga Hijriah, pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mutawakkil dari dinasti Abbasiyah. Ia wafat pada tahun 944 Masehi atau 33 Hijriah di usianya yang sekitar 100 tahun. Semasa hidupnya ia lebih menekuni bidang teologi daripada fikih. Hal ini dilakukannya untuk memperkuat pengetahuannya untuk menghadapi paham-paham teologi yang berkembang di masyarakat Islam yang menurutnya juga tidak sesuai dengan kaidah yang benar menurut akal dan syara. Abu al-Juz Muhammad al-Badzawi. Suatu generasi setelah Maturidi wafat, lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama al-Badzawi. Badzawi lahir pada tahun 421 Hijriah dan wafat pada tahun 493 Hijriah atau 1099 Masehi. Ajaran-ajaran Maturidiyah itu ia dapat dari neneknya yang tidak lain murid dari Al-Maturidi, juga ia dapat dari orang tuanya. Masih belum diketahui dengan pasti di mana Al-Badzawi bermukim. Namun dikatakan bahwa ia berada di Bukhara pada tahun 478 Hijriah atau 1085 Masehi. Semasa hidupnya, ia juga pernah menjadi qadhi di Samarkand pada tahun 481 Hijriah atau 1888. Doktrin Al-Maturidiyah, akal dan wahyu. Al-Maturidi dalam pemikiran teologinya berdasarkan pada Al-Quran dan akal banyak digunakan diantaranya karena dipengaruhi oleh mazhab Imam Abu Hanifah. Menurut Al-Maturidi, mengetahui Allah dan kewajiban mengetahui Allah dapat diketahui dengan akal. Jika akal tidak memiliki kemampuan tersebut, maka tentunya Allah tidak akan memerintahkan manusia untuk melakukannya. Doktrin Al-Maturidiyah B. Perbuatan manusia. Perbuatan manusia adalah ciptaan Allah, karena segala sesuatu dalam wujud ini adalah ciptaannya. Mengenai perbuatan manusia, kebijakan dan keadilan kehendak Allah mengharuskan manusia untuk memiliki kemampuan untuk berbuat ikhtiar agar kewajiban yang dibebankan kepadanya dapat dilaksanakan dalam hal Al-Maturidi. Mempertemukan antar ikhtiar manusia dengan kudrat Allah sebagai pencipta pembuatan manusia. Allah menciptakan daya kasb dalam setiap diri manusia dan manusia bebas memakainya. Dengan demikian tidak ada pertentangan sama sekali antara kudrat Allah dan ikhtiar manusia. C. Kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Allah memiliki kehendak dalam sesuatu yang baik atau buruk, tetapi pernyataan ini tidak berarti bahwa Allah berbuat dengan sewenang-wenang, tetapi perbuatan dan kehendaknya itu berlangsung sesuai dengan hikmah dan keadilan yang sudah ditetapkannya sendiri. D. Sifat Tuhan. Sifat Allah itu mulzamah. Ia ada bersama zat tanpa terpisah. Innahalam takun zat hiya ghairuhu. Sifat tidak berwujud tersendiri dari zat sehingga berbilang sifat tidak akan membawa kepada bilangannya zat Allah. Melihat Tuhan. Menurut Al-Maturidi, manusia dapat melihat Tuhan sebagaimana firman Allah terdapat surah Al-Qiyamah 22-23. Wajah lihi hadihi wujud wajah orang. Melihat Tuhan. Menurut Al-Maturidi, manusia dapat melihat Tuhan sebagaimana firman Allah terdapat Al-Quran surah Al-Qiyamah 22-23. Wujud liyaumadina az-ziro, artinya wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri kepada Tuhannya, mereka melihat. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa Tuhan kelak di akhirat
dilihat dengan mata, karena Tuhan mempunyai wujud walaupun ia imaterial, namun melihat Tuhan kelak di akhirat tidak dalam bentuknya, karena keadaan di sana berbeda dengan di dunia. F. Kalam Tuhan. Al-Maturidi membedakan antara kalam yang tersusun dengan huruf dan bersuara dengan kalimat nafsi sabda yang sebenarnya atau makna abstrak. Kalam nafsi adalah sifat qadim bagi Allah, sedangkan kalam yang tersusun dari huruf dan suara adalah baru hadis. Kalam nafsi tidak dapat kita ketahui hakikatnya dari bagaimana Allah bersifat dengannya kecuali dengan suatu perantara. Maturidiyah menerima pendapat Mu'tazilah mengenai Al-Quran sebagai makhluk Allah, tapi Al-Maturidiyah lebih suka menyebutnya hadis sebagai pengganti makhluk untuk sebutan Al-Quran. Perbuatan Tuhan. Tuhan tidak akan membebankan kewajiban di luar kemampuan manusia, karena hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan dan manusia diberikan kebebasan oleh Allah dalam kemampuan dan perbuatannya. Hukuman atau ancaman dan janji terjadi karena merupakan tuntutan keadilan yang sudah ditetapkannya. Pengutusan Rasul. Pengutusan Rasul berfungsi sebagai sumber informasi tanpa mengikuti ajaran wahyu yang disampaikan oleh Rasul. Berarti manusia telah membebankan sesuatu yang berada di luar kemampuan akalnya. Pandangan ini tidak jauh dengan pandangan Mu'tazilah, yaitu bahwa pengutusan Rasul kepada umat adalah kewajiban Tuhan agar manusia dapat berbuat baik dan terbaik dalam hidupnya. Pelaku dosa besar. Al-Maturidi berpendapat bahwa pelaku dosa besar tidak kafir dan tidak bekal di dalam neraka walaupun ia mati sebelum bertobat. Hal ini karena Tuhan telah menjanjikan akan memberikan balasannya kepada manusia sesuai dengan perbuatannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.